Ya, assalamualaikum teman-teman sekalian. Bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini, di vlog podcast monolog kali ini, kita akan bicara mengenai pre-event ya, mengenai MotoGP seri ke-11 di Sachsenring. Ya, terutama juga kita akan bahas tentang bagaimana peluang pembalap-pembalap Indonesia di seri ke-11 ini yang berada di kelas Moto2. Ada kemungkinan ya Mario Surya Aji akan bisa fit di sini atau di Moto3 Veda Ega Pratama, dan juga jangan lupa bahwa Red Bulls Rookies Cup di mana Kiandra Ramadipa itu balapan itu juga akan hadir di Sachsenring 2026 ini. Jadi memang secara umum ada 3 pembalap Indonesia yang akan mengikuti balapan di Sachsenring Jerman ini di akhir pekan ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya, sirkuitnya seperti ini, dan sudah kita bahas juga memang secara umum sirkuit Sachsenring itu yang paling unik adalah dia itu bisa dibilang memang sirkuit kiri banget gitu. Bisa bayangin ya, dari total 13 sekitar 13 ya, 13 tikungan itu 10 teman-teman sekalian yang merupakan tikungan ke kiri gitu ya. Dan paling ekstrim lagi kalau kita bisa lihat ya, mulai dari tikungan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu tikungannya hampir semuanya ke kiri, baru masuk ke tikungan 11 yang baru ke kanan, dan hanya ada 3 tikungan ke kanan. Dan kalau kita ngomongin tentang Moto2, kabarnya ya kan di hari ini nih, di hari Kamis ini ya, eh, Mario Suryo Aji itu datang, teman-teman sekalian, akan datang ke Sachsenring Jerman untuk melakukan bisa dibilang tes medis ya dengan dokter Angel Charte yang pasti ya, untuk bisa memungkinkan atau enggak kira-kira dia bisa mengikuti race weekend Moto2 di Sachsenring ini. Dan kemungkinan jawabannya pun nanti kemungkinan akan seperti kayak pembalap-pembalap yang sebelumnya cedera terus habis itu datang di sirkuit pada saat dia baru fresh ya, dimana kemungkinan ya nanti Mario akan melakukan semacam kayak pengujian yang berundak kayak gitu, bisa bilang seperti itu. Mulai dari EP1 dia akan dilihat, terus apa gitu apakah dia nanti bisa mengikuti sesi sebelum sesudahnya atau enggak, jadi seperti kayak gitu. Jadi kalaupun masih oke, nanti oke-nya tuh akan apa namanya apa namanya dievaluasi ulang di sesi per sesi ya gitu ya. Nah, ini karena ini merupakan seri pertamanya lagi, kemungkinan dari Mario Aji akan masuk ke sini. Dan kalau kita ngomongin Moto3, Veda Ega Pratama itu memang kalau kita lihat itu memiliki bisa dibilang potensi teman-teman sekalian. Ada beberapa poin variabel yang bisa saya bilang membangkitkan potensi ya untuk bisa menghasilkan hasil yang bagus, hasil balapan yang bagus buat Veda Ega Pratama. Ini bukan pressure teman-teman sekalian, hanya sekedar melihat seperti apa sebenarnya Veda Ega Pratama dengan Sachsenring ini gitu ya. Dan memang secara umum kalau kita lihat dari tahun 2025 itu pembalap Indonesia tuh bisa dibilang kenceng banget di Sachsenring gitu teman-teman sekalian. Dan ya kita bisa lihat di sini ya. Nah, nih contohnya nih gambarnya nih tahun lalu ya, Veda Ega Pratama bisa menang race 2 ya. Di apa namanya di balapan Red Bull Rookies Cup 2025 seri Sachsenring Jerman. Wah, ada Zen Mitani, terus habis itu ada Yaroslav ya. Terus habis itu kita bisa lihat juga secara umum hasil balapan dari nggak hanya Veda ya, Veda Ega Pratama dan juga Kiandra Ramadipa yang juga tahun 2025 itu membalap di Red Bull Rookies Cup, itu lumayan ciamik teman-teman sekalian. Veda Ega Pratama di race 1 dia finish posisi 4. Lalu di race 2 dia bisa memenangkan balapan. Ya, sementara untuk Kiandra Ramadipa ya yang waktu itu masih bisa dibilang rookie di balapan Rookies Cup ya. Wah. Nah, itu di race 1 bahkan dia berhasil finish podium 2. Setelah itu di balapan di race 2-nya dia finish posisi 4. Jadi pada dasarnya poin yang diperoleh oleh 2 pembalap Indonesia di Sachsenring Red Bull Rookies Cup tahun 2025 itu merupakan raihan terbanyak. Yang pertama adalah Veda Ega yang pasti ya, posisi 4 kan 13 poin, 13 poin ditambah 25 ya 25 ya 38 poin ya, sementara Kiandra Ramadipa ya 20 poin ya di race 1 ditambah 13 jadi sekitar 33 poin.
Sementara Veda tadi ya 38. Nah, dua pembalap Indonesia ini merupakan dua pembalap yang memperoleh peraihan poin yang luar biasa banyak di balapan Sachsenring. Nah, inilah merupakan salah satu yang menurut saya ya variabel pertama yang bisa membuat kedua pembalap ini tuh ya terutama kayak Veda Ega Pratama di balapan Moto3 ya terutama itu bisa memiliki potensi untuk bisa berbuat banyak atau menghasilkan balapan yang banyak. Memang teman-teman sekalian, balapan Moto3 itu berbeda yang pastinya bila dibandingkan dengan Red Bull Rookies Cup. Itu udah bedanya jauh. Mulai dari level dari performa dari motor ya RC4 versi standar yang dipakai Red Bull Rookies Cup dan juga Honda NSF 250 RW versi Grand Prix yang dipakai oleh Veda sekarang itu dipastikan secara power, secara torsi itu beda, udah pasti beda. Terus habis itu banyak lagi yang lain kayak misalkan One Mac Engine sehingga benar-benar pembalap lah yang memiliki salah satu variabel untuk bisa menentukan gitu ya kalau di Red Bull Turkish Cup. Terus masih banyak yang lainnya. Terus performa dari tim yang pastinya kayak gitu. Dan ini merupakan variabel-variabel yang bisa membedakan antara Red Bull Turkish Cup dengan balapan Moto3 yang World Championship. Nah, namun tetap aja gitu teman-teman sekalian secara umum memang kelihatannya sih memang Veda memiliki karakter yang cukup kuat di balapan Sachsenring ini gitu ya dengan bisa dibilang sirkuit paling pendek, terus habis itu lap time-nya paling cepet gitu ya, terus habis itu flowing. Hampir semua pembalap sih suka di di sirkuit flowing dan spesialnya lagi dua pembalap Indonesia ini yaitu Veda dan juga Kiandra Ramadipia tanpa melepas dari unsur Mario Arji. Taman kalau Mario Arji kan dia baru recovery banget ya dari cedera dia ya. Yang penting dia bisa tune in dulu dengan motornya di seri pertamanya dia setelah balik dari cedera ya. Itu aja sih kalau menurut saya kalau untuk Mario Aji. Cuman yang Veda ini. Dan yang kedua yang pasti adalah Kiandra Ramadipa. Kiandra Ramadipa dengan hasil balapan di Sachsenring tahun 2025 di mana di race 1 dia finish posisi 2 dan juga untuk di race 2 di finish posisi 4. Artinya secara umum Kiandra Ramadipa itu punya potensi juga untuk bisa berbicara banyak nanti di balapan di Red Bull Rookies Cup juga yang race 1 dan race 2 di Sachsenring ini. Ya kita berharap aja mudah-mudahan keduanya bisa menghasilkan hasil balapan yang juga cukup baik gitu ya. Ini bukan sebuah pressure lagi-lagi untuk kedua pembalap ini, Veda dan juga Rama, namun hanya sebuah doa dan juga harapan gitu aja sih untuk bagi pembalap kedua pembalap Indonesia ini dari masyarakat Indonesia pada umumnya kayak gitu. Itu aja ya keduanya. Dan satu lagi nih variabel nih teman-teman sekalian ya yang bisa menentukan kira-kira balapan di Moto3 khususnya ya di Sachsenring ini akan cukup punya peranan juga cukup baik ya, memiliki variabel yang baik untuk bisa balapan khususnya bagi Veda Ega Pratama. Secara umum ya untuk Moto3 ya Pirelli ya seperti bisa dilihat di daftar tabel ini itu memberikan opsi ya ban SC2 dan SC1. Sama sih seperti kayak balapan-balapan sebelumnya nih teman-teman sekalian ya. Cuman yang juga cukup menarik ya. Ya, kalau kita baca press release-nya Pirelli ya Pirelli yang sebelum balapan atau pre-event di Sachsenring ya judulnya ada kayak gini teman-teman sekalian. Sachsenring, a proving ground for medium compound. Nah, jadi jelas banget ya. Jadi ini tuh adalah bisa bilang Sachsenring adalah sirkuit yang memang adalah sebuah sirkuit yang memang lebih pas buat ban medium. Secara umum kita bisa lihat ya di balapan-balapan sebelumnya kalau kita ngomongin Veda Ega Pratama yang pakai Honda NSF 250 RW, dia tuh lebih banyak menggunakan ban SC2 ya bila dibandingkan dengan SC1. Terutama bahkan SC2 baik depan maupun belakang. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Hanya terakhir ya balapan terakhir ya sebelum di Sachsenring inilah Veda sempat menggunakan ban soft itu dipakai di balapan tersebut. Jadi ban medium malah kurang bisa bekerja. Namun kalau kita ngomongin Sachsenring ya Pirelli aja bilang seperti itu ya. Lebih pas lagi nih ya kalau kita bisa lihat secara umum kalau ini bahkan Giorgio Barbier ya motorcycle racing directornya Pirelli untuk Moto3 dia bilang bahwa
secara umum memang, diperkirakan kalau melihat dari hasil balapan Moto3 tahun 2025, ban, medium akan punya, peranan cukup kuat untuk bisa bikin pembalap itu kencang di Sachsenring, ya. Pertanyaannya kenapa sih bisa kayak begini gitu ya? Kenapa sih, ban medium ini, bisa dibilang, cukup 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 bagus ya di sini ya? Karena kita lihat nih, kalau lihat di sini ya, terutama ini nih teman-teman sekalian ya, di tikungan-tikungan ke kiri yang semuanya bisa dibilang merupakan tikungan cepat, itu membutuhkan ban dengan tingkat durabilitas yang cukup tinggi gitu ya. Ya, cukup tinggi. Kenapa? Karena benar-benar akan dibuat kerja banget itu ban, di tikungan-tikungan panjang ya. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan tikungan ke kiri semua, dan ini membuat kayak ban itu akan mendapatkan kayak temperatur yang cukup tinggi karena memang terus-terusan di sisi tersebut, dan ini bisa membuat permasalahan terutama khususnya di akhir balapan. Nah, kebayang kalau misalkan mereka pakai ban yang menggunakan kompon yang soft, ini pasti akan jadi masalah banget nantinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi minimal kalau saya yang melihatnya ada dua ya variabel yang bisa buat pembalap Indonesia ya, khususnya Veda Ega Pratama, untuk bisa berbuat lebih banyak dan menghasilkan hasil balapan yang baik di Sachsenring ini. Yang pertama adalah kalau melihat dari hasil balapannya dia di Red Bull Surface Cup tahun lalu ya, di mana dia memenangkan balapan dan juga finish posisi 4 ya Veda, dan jaga Viandra Ramadipa juga cukup bagus podium dan posisi 4. Dan yang kedua adalah penggunaan ban. Seperti kita ketahui memang sepertinya Honda dan juga Veda itu lebih pas ya, sama seperti kayak yang pernah diomongin oleh Veda sendiri, bahwa memang mereka lebih pas menggunakan ban dengan karakter yang lebih hard bila dibandingkan dengan ban soft, yaitu ban SC2, yaitu ban dengan kompon medium. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, sedikit analisa pra-event dari MotoGP Sachsenring khususnya untuk kelas Moto3, di mana kita akan bisa lihat Veda Ega Pratama akan masuki balapan terakhir di paruh pertama musim 2026 ini, dan juga Kiandra Namadipa, dan juga mudah-mudahan kita bisa doakan Mario Aji benar-benar fit dan bisa ikut balapan race weekend di Sachsenring ini. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.